Привет, Sagalana. Selamat datang di Ngebacot Santuy. Halo semua, nama gue Bina Raffi dan nama gua Afka. ya kali ini kita mau mulai konten ngebahas. Nah, Ngebacot konten kali santuy. konten kali kita konten kita hari ini apa? Kita ada banyak pembahasan deh. Yang Apa pertama tuh? itu horror or mystic experience. Dan yang kedua itu punya lu ya. Apa tuh? Lupa. Goblok. Yang Lupa aja. beat sama punch yang itu loh, yang Oh, OD iya. apa sih? Tapi gue belum belajar, anjir. Ya sepengetahuan lo aja. Aduh, goblok. Udah deh. Jadi Atau mau bahas dunia perkememan. mem nih. Gimana? Apa? Bahas dunia perkememan. Anjing. Aduh. Ada yang pengen gue bahas itu. Ntar aja lah. Kita kurang orang ya. Iya, seharusnya kita kan harus beramai-ramai seperti ormas. Ramai. Iya. Aduh, Gitu. aduh. Jadi, what is gonna do now? Anjir, Ntar gue lagi yang punya. what we gonna do now? Seruput terus. Kagak goblok. Cepet goblok. Jadi kita ngebahas horror or mystic experience ya. Pernah gak lu ngalamin hal-hal yang mistis di kehidupan? Kalau gue sih bukan jarang. Mistis ya, mistis. Oh, mistis. Kayak ya bukan horror dulu nih, horror nanti dulu gitu. Mistis itu maksudnya kayak juga gimana ya? Kayak apa ya? Punya tenaga dalam atau kayak yang di luar nalar lah. Anjir, kayak acara TV tuh. Mistis emang tenaga dalam. Enggak, Masuk tenaga dalam. kayak apa sih mistis Itu itu? sih jadi musrik goblok. Oh iya, bentar. Mistis itu apa ya? Bentar, gue Google dulu anjing. Goblok. Ini lo direkam lo, anjing. Bodo Direkam. amat lah ya. Aduh. Mistis itu apa? Anak siapa sih ini? Alah. Iya nih. Mistis itu adalah sebagai sebuah pemahaman, yaitu paham mistik atau mistisme merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistis. Misalnya ajarannya berbentuk rahasia atau ajarannya serba rahasia, tersembunyi, gelap, atau terselubung dengan dalam kekelaman, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh titik-titik apa itu ini. Gini aja deh. Oke. Dunia mistis aja deh. Paham gak? Mungkin dunia Apa mistis ya. Contohnya, Dulu ya orang yang punya dia kayak berteman sama orang yang tak kasat mata gitu. oh iya. Kayak gue pernah denger tuh
Kayak yang bisa dibikin sama di pikiran kita bukan temennya. Maksudnya? Sama kayak lucid dream gitu. Oh, lucid dream. Enggak, apa ya, orang bikinan dan sifatnya bikinan. Gue pernah dengar itu. Iya, bisa juga sih. Nggak jauh beda sih. Tapi lebih ke hantu-hantuan sih sebenarnya. Mistis itu. Mungkin ya. Gue nggak pernah dibilang itu bener. Mungkin yang lain juga bisa. Jadi tadi apa ya? Hah? Tadi apa ya? Pengalaman horor. Ini pengalaman horor aja deh. Oh. Mistis gitu. Kalau gue belum jarang, tapi bukan jarang, tapi untuk saat ini nggak pernah. Berarti kita rubah ini ya. Tapi kalau dulu waktu masih bocil. Bentar. Bentar goblok. Berarti kita rubah ini. Mistis itu skip dulu deh. Pernah ngalamin hal horor di kehidupan lu gak? Atau bahkan lu gak punya dan lu pengen punya? Pernah, tapi pas masih bocil. Gue gak tahu itu disebut horor apa bukan. Kalau dulu ya, aduh. atau lu dulu deh Sih, ceritain deh. Kalau untuk sekarang sih gue nggak pernah ngerasain itu kayak horor gitu. Kadang gue kalau bisa dibilang pengen cuman nggak terlalu gitu loh. Maksudnya? Jadi gini, gue kan nggak pernah ngerasain hal horor gitu. Iya. Nah, gue kadang pengen juga gitu loh ngerasain hal horor, cuman gue nggak terlalu pengen karena itu kan bisa dibilang menakutkan ya kan. Dan tidak diinginkan. Nah, tapi gue pengen gitu loh. Gimana? Kenapa lu pengen kayak gitu? Karena gue mau masukin ke pengalaman gue. Buat story gitu. Ya tapi buat apa ya? Iya, menambah pengalaman hidup mungkin. Oke. Terus? Dan gue juga pernah ngelihat ada barang-barang jatuh di depan gue, tapi gue nggak bisa menganggap itu kayak horor gitu. Contohnya kemarin, celana di depan gue jatuh, gitu. Tapi kalau celana sih bisa... masih make sense ya. Iya, kalau maksudnya gini, kalau itu nggak pernah gue nganggap itu horor gitu. Kayak gue pengen itu horor, tapi nggak bisa. Itu horornya dibuat-buat dong maksud. Nggak bisa, gue dibuat-buat tuh nggak bisa. Ih, jadi jelek lah ya. Kalau misalkan lu punya horror experience terus lu buat-buat. The fuck? Mungkin juga kalau misalnya itu benar-benar horor, mungkin gue nggak terlalu menganggap itu horor karena gue udah terbiasa gitu. Bahkan di gelap aja gue udah terbiasa. Gelap ya udah. Kalau kegelapan kayak gelap gak ada lampu dan itu ya itu biasa aja. Mungkin kalau misalkan udah gelap dan ditambahin kayak suara-suara yang nggak make sense, itu ya itulah lu tahu ngerti.
Dan setiap barang-barang yang jatuh itu kan, gue berpikirannya logik aja gitu. Mungkin barang-barang itu, misalnya celana deh, itu kan gue ngeletaknya kurang pas gitu. Tapi kan kalau misalnya kurang pas, kenapa nggak jatuhnya dari tadi gitu? Gini, kalau lu jatuh celana dan itu kurang pas, kan kecantol lu dong pasti. Iya, kecantol dulu. Dan tahu ada angin gitu, mungkin ada angin Nggak ada dari angin. kipas lu. Kipas Terus gue kan jatuh. ngarah ke gue. Kipas kan gue kan ngarah ke gue, bukan ke celana. Udara nggak ada yang tahu anjing pergi kemana maksud. Apa? Siapa tahu itu udara lewat. Gitu. Udara lewat. What the fuck are you doing? What the fuck are you talking about? Udara lewat. Emang udara gue bisa putar balik gitu? Emang kipas gue Terus bisa gua kayak putar angin. balik? Angin lewat. Ya angin gue bisa putar balik. Positif thinking aja gitu anjing, angin dari luar. Gimana gua tahu. Angin dari luar. Dia jatuhnya malam-malam tuh. Ya jadi lu pikir positif lah ya pasti. Iya makanya gue nggak nganggap itu horor, biasa aja. Terus apa lagi? Udah itu aja sih, gue nggak terlalu banyak pengalaman horor. Dan itu juga bukan pengalaman horor kayaknya. Cuman Ya pengalaman kejadian biasa gitu, nggak bisa dibilang horor. Kejadian yang kita alami sehari-hari. iya. Jadi horor yang lu maksud itu apa ya? Horor yang gue maksud kayak dia mungkin kayak lemari kebuka sendiri terus nutup lagi gitu. Nah itu Kayak benar. poltergeist. Itu nggak apa ya? Nggak make sense. Ya. Iya. Sedangkan lemarinya netrep kalau nutup. Misalkan nih lemari nih. Pintu Buka. deh, pintu juga. Terus gue tutup nih, gue tutupin nih. Tuh. Gak mungkin tuh gue buka sendiri. Iya makanya. Kan aneh. Kok gak mau tutup dulu bentar. Nah. Sip. Terus apa lagi? Udah gitu dong. Lu Hah? ada nggak? Gitu doang. Hah? Gitu doang aja. Iyalah kan gue nggak punya pengalaman horor. Gue pernah sih waktu Apa? kecil. Gue pernah kan waktu kecil. Iya bro, gue juga kalau waktu kecil gue juga udah gue ceritain tuh tadi. Serius sekarang lah. Ya ceritain kan itu kan sebuah Ah, kayak goblok. experience Bilang dong bangsa. Bilang dong kalau masuk masa kecil juga termasuk. Kan itu kan termasuk experience Mas. Iya gitu maksudnya. Gue kira lu soalnya yang sekarang. Gue kan gak ngomong yang sekarang anjing. Ya gue ceritain nih masa bocil ya. Aduh gue lupa lagi. Jangan dibuat-buat ya anjing. Ya makanya gue lupa gitu. Yang gue inget cuman aduh gimana ya. Pas gue sakit. Jadi gini. Ada di depan rumah gue kan ada pohon kelapa. Nah, pintu rumah gue kebuka. Iya. Gue lagi
apa ya, lagi tiduran di ruang tamu gitu. Gue lihat dari Iya. dalam, dari dalam rumah gue ngeliat di luar itu, di pohon kelapa itu kayak ada apa namanya, aduh, kayak apa ya, gue nggak bisa jelasin. Nggak bisa dideskripsikan. Nah, Deskripsikan. dia pokoknya berdiri doang deh, udah gitu aja. Terus gue bilang ke mak gue, Bentukannya, gede, warna, manusia gede. Terus gue bilang ke Oh. mak gue kan, di bawah pohon kelapa ya. di bawah Nah, pohon pohon kelapa. kelapa. Terus gue bilang ke mak gue, mak, Hmm. kok ada orang di situ, Pak? Besar kali badannya, mak. Besar kali dia punya badan, Mak. Gitu kan. Iya, besar kali, Pak. Emak. Terus kata emak gue, mana orang besar? Nggak ada orang besar gitu. Ada mak Itu pas umur berapa? pas 3 tahun kayak. Kalau umur 3 tahun kayak gitu, banyak yang bilang sih pokoknya masih bocil-bocil kayak gitu. Sering, Dia Pak. bisa ngelihat umur kayak gitu. Mak gue nggak ngeliat. Dan gue itu kan posisinya juga lagi sakit kayak demam gitu. Jadi kan, ya, Wah, bisa mungkin itu kayak halu lo. salah Lagi satu pas posisi imajiner lagi gue. sakit. Iya, imajinasi lo. Nah itu. Apalagi ada nggak ya? Bentar, aduh. Nah ini, ini lebih bukan ke jumpa hantu ya, tapi kayak Apa ya? menurut gue ini salah satu cerita yang creepy bagi gue. Tapi ini mak gue yang nyeritain. Iya. Pas lagi sakit lagi nih. Kenapa pas lagi sakit aja? Ya makanya gue juga nggak ngerti. Pas lagi sakit ya kan, terus gue lagi sendiri di kamar gitu. Orang rumah lagi, ya pokoknya entah lagi di keluar, ada yang di rumah cuman nggak ke kamar gue gitu. Iya. Terus pas masuk ke kamar gue, lu tahu gue lagi ngapain? Iya, men, coli. Terbang aja. Hah? Ngambang. Apa? Ngambang. Ngambang maksudnya? Gue ngambang, gak nyentuh tanah, gak nyentuh apa-apa, pokoknya ngambang aja. Itu gimmick kan? Gimik, mak gue ini nyeritain. Itu pas lagi sakit. Gue juga. Lu punya tenaga dalam apa gimana ya? Nggak tahu kan ada kayak misalnya kan kayak Maksud, kita kayak diangkat setan atau gimana gitu. Kan ada tuh gitu. enggak. Yang gue mikir itu kok maksudnya terbang gitu aja. Ya bukan, dia ngambang pokoknya. Terbang ngambang sama nggak sih? Sama. Kan gak nyentuh tanah. Nggak nyentuh tanah lah pokoknya. Ya gitu. Terus datang langsung ditangkep gue, udah. Langsung ditidurin lagi, ditaruh ke tempat tidur. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Gue sendiri nggak tahu. Cuman gue pernah diceritain. Berarti itu jatuhnya kayak mitos-mitos gitu loh ya. Bener apa kagak kan kita nggak tahu. Bener gak? Apa? Kayak mitos-mitos gitu. Iya. Mungkin. Bener apa kagaknya kan kita nggak tahu. Soalnya kan lu nggak ngeliat secara langsung. Tapi gue
pada saat itu kayak bisa ngerasain. Tapi Kayak yang gue gimana? rasain bukan lagi terbang, Tidur. kayak gue lagi berdiri, nggak lagi berdiri, cuman lagi secara nggak sadar, berdiri tapi secara nggak sadar. Pingsan. Hah? Gue bisa ngelihat, Hah? gue bisa ngelihat doang apa yang di depan gue gitu. Apa yang lu lihat? Ya apa yang di depan gue ya, buat pintu kamar. Lu ngeliat ke bawah. Nggak ngelihat ke bawah. Susah sih buat dijelasin juga. Kayak pikiranku tuh kayak berkata, kayaknya nggak gini deh anjing. Nggak gini. Kayak gitu Makanya pikiran gue. susah dijelasin. Susah buat nerima Dan juga juga ya. posisi ngambang itu kayak bukan kayak apa ya, posisi mata lu ke bawah gitu, telungkup. Lu tau ke telungkup gak? Apa ya? Terlungkup. Terlungkup apa ya? Bahasanya apa ya kalau di lu ya? Aduh gimana? Aja. Terjemah Bentar lu. deh. Aduh gimana ya? Terlungkup Terselubung. konspirasi. Gimana ya? Terlungkup. Apa ya? Di Google aja ada anjing kata terlungkup. Ya terlungkup apa bangsat? Gue gak ngerti. Bentar. Dan itu gue baru denger. Gue kasih Baca. screenshot aja deh di komen bot. Di list. Jangan di komen Coba buat di komen bot. nyepam bangsat. Ya Di ampun. komen bot. Brengsek. Tuh posisi itu. Lihat Tengkurap. di. Nah, Tengkurap bangsat. Tengkurap di situ Kan ada tulisan ya. Medan, Bang. Lu tinggal ngomong Medan, tengkurap aja. Aduh lupa gue anjing. Tengkurap ya. Tengkurap. Iya, gue tahu. Nah, posisi ngambang gue kayak gitu. Itu pas umur apa? 3 tahun juga. Otakku sulit buat menerima ini. Makanya gue sendiri aja diceritain deh. Kayak galak. Gitu loh. Gak lah. Enggak mungkin gini anjing. Enggak percaya gue lah gitu. Cuma gue masih penasaran. Ya gimana cerita kayak gitu? Mending panggil mak lu dah. Enggak ah. Mau tidur. Ceritain bu, tante ceritain tante. Gue pengen nanyain aja. Coba. Mungkin mak gue bisa jelasin ya, tapi dalam kan lu nggak bahasa itu. Apa? Ntar lu nggak ngerti apa yang dia ngomong ya. Kita tinggal lu terjemahin. Jadi Kan itu lu bukan termasuk horor sih. Itu cuma kayak creepypasta. Ngerti gak lu? Kayak jelas Tapi di nggak luar jelasnya itu masih Tapi di luar jadi negeri. pertanyaan. Tapi di luar negeri itu ada yang kayak gitu. Tapi bukan kayak gue ya. Dia kayak diangkat gitu loh. Sampai ke pojok dinding. Gue belum melihat secara langsung. Kalau di video-video gue sering ngeliat. Kalau secara langsung gue nggak pernah lihat.
Ya lu. Soalnya kadang Salah editan kalau- itu bisa lir. Editan. Bisa emang. Ke tali juga bisa. Iya. Makanya itu gue perlu bukti secara langsung kayak ngeliat secara langsung gitu. Tapi gue nggak pengen. Buat apa? Ya. Cuma penasaran. Tapi gue nggak pengen. Ada rasa nggak pengen nih kayak nggak mau ulang ya. Gitu. Kalau kalian ngeliat jangan rame sampai gitu. Kalau ngeliat lu ntar wah langsung ini demam lu ngeliat gitu ya. Iya, gue juga pernah dengar. Kalau misalkan lu ngelihat sesuatu hal yang halus, lu bakal kena sakit. Dan itu gue nggak tahu karena apa. Mungkin karena shock. Maybe. shock. Otak Dan lu itu mungkin- baru pertama kali dilihat sama dia. Lu pernah? Enggak. Kalau Iya, saudara apa gue yang- pernah. Enggak. Dan dia yang lagi lu- di kampung. Yang waktu yang lu bilang pas kecil. Oh kalau kecil gue, itu gue nggak bisa ngedeskripsiin. Itu horror apa itu? Kayak gimana? Kayak coba perasaan doang. Soalnya gini. Perasaan doang. Waktu gue kecil itu, gue punya rumah, bukan rumah sih, gue ngontrak di deket jalanan. Itu pure benar-benar jalanan buat motor orang lewat gitu, mobil lewat. Dan gue di itu apa ya namanya, pinggiran jalanan itu. Dan itu rumahnya tingkat. Setiap pagi gue ke atas apa namanya tuh, nyetel Doraemon tuh, dikasih TV. susu di TV Oh, di atas kan. CD player. Hah? CD player. Enggak nonton Jadi? TV. Hmm. Setiap pagi kan ada cerita itu dulu tuh, film kartun Doraemon, Shinchan. Pertama Shinchan dulu, baru Doraemon. Nah di atas rumah gue tuh ya kayak ada halaman depannya, dan itu buat ngejemur. Lu tau lah rumah-rumah Jakarta kayak gimana. Hmm. Nah di halaman itu kan ada jendela itu. Jendelanya itu juga ditutupin pakai tirai gitu. Tirai Dan tirai itu ada berapa? yang Tirai berapa? maksudnya Tirai berapa dapat duit? kontol. Kok gue gak masuk aja? Goblok lu. Otak gue gak masuk aja. Aduh. Siapa ngejok anjing? Kurang aja. Sumpah. Aduh. Aho. Oke, gue lanjut nih. Di atas rumah gue kan kayak gitu tuh. Ada tirai, ada jendela, tirai, pintu di kanan, tirai di jendelanya di kiri. Ada 2. Di tirai, Dan di balik itu- tirai ada apa? Jendelanya Oh, bukan mobil ya? bukan, goblok. Dan bukan SPG bawa HP. Sama perlengkapan rumah. Bukan Wih. anjing, bukan. Nah, Pak, itu pas siang, pagi. Gue masih inget banget nih jamnya. Shinchan itu jam 7:30. Dan Doraemon itu jam 8 sampai jam 9. Dan itu pas lagi libur sekolah, pas lagi weekend. Pertama, gue di atas nonton TV, nonton Shinchan apa nggak, Doraemon itu lupa gue. Pertama, terus nyokap gue datang dari bawah, bawain susu. Soalnya gue minta susu. Nah pas gue lagi nonton, gue liat ke kiri kan, set,
teng teng teng. Itu ada yang bolak-balik anjing. Ada yang belum Cuma balik. bayangan. Lu tau Hitam gitu? kayak iya hitam. Kayak kepantul sama cahaya gitu loh. Bolak-balik. Lu tau sapu gak? Oh. Apa? Di batangan sapu. Nah, batangan sapu. Batangan sapu kan. Terus ada kayak segitiga gitu. Dia bolak-balik. Gitu. Pas akhirnya gue turun dong. Yang bolak-balik itu sapunya apa atau orang? Gue nggak tahu gue nggak tahu. Itu bukan nyokap gue. Ya kali nyokap gue sekurus itu aja. Dan gue turun, gue liat dari depan, kok nggak ada. Gue turun liat dari depan rumah, kok nggak ada apa-apa ya kan. Gue naik lagi, nggak ada tuh. Nah, soalnya gue nggak berani keluar halaman yang di atas. Oke, beberapa menit lagi, 2 menit kemudian ya kan, kayak gitu lagi anjing. Gitu lagi. Iya. Akhirnya mah gue ke atas ya kan, tanpa gue minta kasih tahu itu apaan mah gitu. Enggak, gue nggak minta kayak gitu. Gue cuek aja. Gue cuma ngeliatin. Malu kelihatan nggak? Nggak tahu. Tar lu itu belum nyampe situ lu. Gue cuma nonton TV. Gue sambil ngeliatin itu. Jadi gue ngeliat ke kiri, terus hadap ke TV lagi ke depan. Ngeliat ke kiri lagi, ngeliat TV lagi ke depan. Kayak gitu terus gue selama nonton TV. Akhirnya mah gue ke atas ya. Gue kayak gue gak ngasih tau sama gue ya. Nah mah gue masuk ke depan dong, ngejemur baju. Lagi berbaju. Kagak ada. Udah gak hilang, udah lewat lagi. Dan itu gue masih penasaran sampai sekarang. Dan gue gak mikir kalau itu hal yang horor sih. Itu kayak apa ya, pemikiran gue tuh kayak dulu itu apaan nih? Belum Yaudah, terlalu gitu. Percaya dengan hantu itu. Iya dulu waktu kecil gue. Di situ dong. Sampai sekarang gue masih penasaran itu apaan. Waktu masih kecil banget. Masih kelas TK SD, gue gak tahu deh. Gue gak ngerti sih. Cuma perasaan yang gue pikir itu gak ada takutnya sama sekali. Cuma kayak apa ya, penasaran doang. Itu apaan? Tapi gue gak mau meriksa. Gitu loh. Menurut lo itu apa? Itu kayak mungkin kayak imajinasi doang. Bukan imajinasi ya. Tapi kalau dibilang imajinasi juga nggak pas. Soalnya kayak real lagi, bener-bener real banget. Bolak-balik. Bisa dijelas. Dan dia kagak, batasnya di bolak-baliknya itu pas pengen pintu. Dan pintu itu kebuka. Pintu atas gua kan kebuka terus tuh. Biar ada hawa angin dari luar. Dia batasnya sampai situ doang. Jendela kedua. Udah sampai situ doang. Jendela 1, kedua. Bolak-baliknya tuh. Tahu gue itu apaan? Kadang gue juga mikir gini. Pas udah dewasa, mulai beranjak dewasa lah. Soalnya kan gue masih penasaran tuh sampai sekarang. Gue mikir apa itu, jangan-jangan kayak jelangkung. Bukan gue. Kalau jelangkung kan kayak masih ada kayak bayangan itu ya. Kalau ini bener-bener kayak batangan pohon. Tau gak lo? Pohon apa? Sapu. Tahu sapu kan lo? Nah, tahu. Nah, itu batangan, bukan sapu lidi. Sapu yang buat rumah itu loh.
bener-bener batangan full. Dan dia Itu yang tengah-tengahnya tuh ada bolak-balik. segitiga. Itu yang bolak-balik. Itu yang bolak-balik. Kalau tirai yang buat tutupin biar nggak panas, itu kan full dari itu kan, bener-bener kagak kelihatan bayangan cahaya matahari atau apa. Itu bukan aja. Benar-benar hitam semua gitu. Iya. Kalau tirai itu, kalau yang bolak-balik itu cuma bayangan pohon kan, sapu ya bolak-balik. Ngerti gak sih? Aduh. Kalau gimana ya jelasin? Susah dijelasin juga sih anjir. Ya susah banget gue buat deskripsi ini juga. Aduh. Apa yang gue lihat, ya udah gue ceritain kayak gitu. Jadi cuma itu. Itu dong. Kalau cerita saudara gue sih ada. Kalau ini horor beneran. Dan dia ngeliat langsung. Bahkan diajak seminggu kemarin. Diajak secara langsung gitu. Ayo ikut saya. Aduh. Aduh. Sumpah gue gak bohong. Orangnya ngomong langsung. Dan dia kelas 1 SMP. Kalau udah kata ayo ikut saya itu mungkin saudara lu nggak bakal balik lagi sih ke dunia. Mau gue ceritain nggak? Coba. Lu tahu rumah yang waktu itu pernah gue tempatin di Jawa gak? Tahu. Iya. Begitu. Kan sampingnya kan jadi gini. Pade yang ade dari bude gue. Ini kan bude gue di kiri. Nah, ini pade gue di kanan. Itu rumahnya samping-sampingan. Yang kena itu di kiri rumah bude gue. Dan dia punya anak. Anaknya itu yang 1 SMP yang kena. Jadi dia tuh gak karena apa ya? Pas pertama kali ngeliat itu dia sakit. Sakitnya gini. Mimisan, kepalanya pusing. Iya. Dan itu dia ceritain ke mamanya. Dia ngasih tahu dia kayak gini. Dia ngelihat kayak sosok. Kita boleh ngomong makhluknya gak sih? Iya ngomong aja. Bilang aja. Sige, tau gak? Sige. Oh iya, tahu. Oh, Sige. Nah, dia ngomong gitu. Dia kan sekamar. Enggak sekamar. Jadi di rumahnya dia tuh ada 3 kamar. 3 kamar. Kamar pertama yang dekat pintu itu kamar emaknya. Kamar kedua kamar dia. Kamar ketiga abangnya. Dan abangnya lagi kerja di luar kota, ngerantau. Ya, jadi kan kagak ada yang make tuh kamarnya. Kamar abangnya. Nah. Terus itu yang make bapaknya. Kadang bapaknya tidur di situ. Dia ngelihat pertama di kamar abangnya. Habis itu sakit. Dia tuh sakit kayak yang tadi gue bilang. Di situ cerita. Dia ngeliat si G ini. Si G ini di kamar abang. Senyum. What the fuck you? Wah. Iya anjing. Dia langsung kabur atau gimana? Atau ngeliatin? Ngeliatin. Wah, bahaya sih kalau diliatin terus.
Diliatin itu terus sih. atau gimana? Dilatin dulu. Pas dia nengok Iya. katanya langsung hilang. Oh, Gue gak ngada-ngada. Kalau misalkan orang apa namanya? Kalau perlu saudara gue ya gue panggilin. Masih kecil sih SMP 1 SMP. Ntar gue panggil kemari biar nelpon gue. Terus ngeceritain gitu. Kalau bisa. Dan abis sakit, dia masih sakit tuh. Sakit kayak gitu. Disuruh bawa ke dokter. Emaknya bude gue kan, sama mama gue tuh udah kayak curhat apa aja cerita. iya. Jadi dia ceritain, bude gue tuh ceritain ke emak gue. Habis itu emak gue cerita ke bokap gue. Nah you know lah bokap gue kayak apa. Kira dia ngedoain lewat video call. Dia ngasih tahu saudara ya gue yang kecil ini, yang kena ini, ngasih tahu lah video call sambil nangis. You know what I think ya kan? Apa yang gue pikirin, wah, kayaknya udah kacau ya. Gue mikir gitu, oh kacau parah sih. Soalnya gue denger, Oh. Iya. kira udah bokap gue ngedoain. Dia ngedoain ayat kursi berapa kali gitu. Terus suruh wudhu si anak kecil, saudara gue yang SMP ini. Suruh wudhu. Habis itu besokan lagi udah gak ada lagi tuh. Dan dia suruh berobat. Dan ditanya sama dokter, ini kenapa? Katanya cuma kecapean. Ya, gue tahu pasti emang semua dokter pasti bakal bilang kayak gitu. Iyalah. Kan dokter percaya ke ini, ke sains gitu, bukan ke horor. Ya pasti kecapean lah. Hasil Terus periksanya. lanjut deh. Lanjut deh. Nah terus, ya lanjut. Terus kan enggak lah, itu kan lama kayaknya lama. Udah kelar tuh, udah nggak ditampakin lagi nih. Sekarang emaknya yang tampakin. Emaknya baru bangun pagi-pagi. You know, lu tau lah mama ya kan, bangun pagi habis subuh atau nggak sebelum subuh, bangun keluar kamar, di depan kamarnya tongolin anjing Apa yang nongol? si G. Wah, dia balik lagi. Iya. Dan akhirnya dia cerita ke bokap gue langsung lewat telepon. Dan bokap gue ngomong gini. Jadi gini, saudara gue yang SMP ini punya abang. Nah abangnya itu kayak melihara apa ya, bilangnya gimana nih, kayak demen banget buat ngoleksi kayak batu dan benda-benda yang dulu lah, tahu kan? Iya. Nah jadi tuh di rumahnya dia tuh ada benda batu yang gue nggak tahu itu apa, batu zaman dulu banget itu karena batu itu, kata bokap gue, dan itu disuruh dibalikin ke tempat asalnya. Oh, si G ini nyari batu itu. Nggak tahu, bukan karena nyari, kalau kata gue sih dia minta dibalikin nih ke tempat asalnya sih. Soalnya kan dia nongkrongnya di batu itu. Dan habis kejadian dari itu, nyokapnya kan udah kena tuh. Yang gua aneh itu bokapnya anjing. Bokapnya katanya sih udah pernah deh kena, tapi biasa-biasa aja gitu. Gua gak ngerti.
Oh udah biasa. Diceritain gitu. Bokapnya ngomong gitu. Oh udah biasa. Biarin aja lah. Berarti bokapnya dia udah terbiasa Eh, karena gitu. Dia udah tahu. Sebenarnya dia udah tahu. Cuman dia nggak ngasih tahu. Iya. Bismanya kena, dia kenal lagi tuh yang si SMP. Saudara gue SMP. Itu yang diajakin. Dia diajakin. Ayo sini, ikut saya. Ntar enak loh. Dijamin. The fuck? Waduh. Dia ngomong kayak gitu secara langsung ya. Sambil ngejelurin tangan katanya. Gue gak peduli lu percaya apa kagak. Cuman emang dia cerita secara langsung. Dia ngeliat kayak gitu. Kira cerita ke bokap gue sama nyokap gue. Udah itu doang. Dan bokap gue nyuruh beresin benda-benda yang ada di kamar saudara gue yang abangnya itu loh, abangnya dia. Suruh beresin. Apalagi termasuk batu itu. Disuruh pindahin, kata bokap gue itu. Kamarnya udah diberesin dan batunya masih ada. Dan gak ada yang berani katanya. Gak ada yang berani pindahin kalau bukan orangnya langsung. Jadi saudara gue yang gede ini, yang keluar kota karena kerja, harus pindahin sendiri. Oh, harus balik. Hah? Harus balik ke kampung buat pindahin Iya. gitu. Ya. Entah itu mau dipindahin, dibuang, dan dibakar atau mau disimpan jauh-jauh. Seterah, yang penting jangan ada di rumah itu. Selama masih ada batu itu, kata bokap gua, ya si yang SMP ini ya harus hati-hati aja, itu katanya. Jadi selama lu tinggal di kampung itu, lu nggak ngerasain apa-apa gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Bagus. Kalau saudara si SMP ini kan, dia pernah ngasih tahu gua, ngasih unjuk gua. Gua kan main karena yang rumah adek gua kan waktu SMP kelas 3 itu kan di sono di Jawa. Gue tinggal di rumah pade gue. Nah, rumah bude gue yang kena ini di samping. Ya, gue kan kalau main kan ke samping dong pasti. Malam-malam nih, gue main ke dalam, main masuk rumah. Bisa berdua doang tuh. Gue sama si saudara gue yang SMP. Dia ngasih tahu gue, ngomong gini, "Mas, itu loh. No, lihat di tangga ada yang ngeliatin Mamas." Sambil senyum-senyum. Kontol. Tapi lu nggak tahu. Gue cuek, gue main HP. Gue bilang, apa sih, udah biarin aja lah. Itu mas, diliatin, kata dia gitu. Waduh. Ayo cabutnya keluar, gue bilang gitu. Bude di depan ini kok. Oh yaudah. Kira keluar kita, matiin TV. Parah. Gue nggak tahu. Tapi kata nyokap gue, dia emang bisa ngeliat. Kayak indigo gitu. Tapi karena dia sering sakit-sakitan karena itu, kata bokap gue lebih baik ditutup aja. Itunya pengen lihat lagi. Iya. Soalnya kasihan di dirinya dia sendiri kan. Sakit-sakitan mulu. Toto mentalnya down gimana? Ya itu sih. Itu doang yang gue punya.
lumayan keren. Soalnya gue juga masih mikir aja. Kata bokap gue tuh, gue selalu percaya sama omongan bokap gue. Kata bokap gue tuh, makhluk halus kalau masuk ke dunia kita, Itu nggak bisa dia ngapa-ngapain. bakal lemah selemah-lemahnya. Jadi dia kalau nampakin, dia bakal lemah banget, lemah selemah-lemahnya. Jadi nggak perlu takut kita katanya. Ya, apalagi kita kan soalnya kalau berani gitu itu makin ini dia sama makin lemah ya kan. Enggak, ada perumpamannya, Ler. Apa? Jadi gini, perumpamanya nih. Dunia lu kan di daratan kan ya? Lu masuk ke dunia air. Lu lemah dong. Soalnya kan lu tahan apa? Kalau lu ribut sama ikan hiu, menang mana? Menang kita lah. Enggak dong. Kan dia lebih kuatan di Enggak, dengar. Ulang pertanyaannya apa tadi? umpama nih. Dunia lu kan di daratan ya. Heeh. Alam lu kan di daratan kan ya. Nah, lu nyebur ke laut nih, ke alam laut. Lu ribut nih sama hiu, Ya hiu, iya benar. Hiu benar. ya kan? Hiu benar. Powernya lebih gede kan di dalam air. Coba kalau hiu suruh ribut Ke darat. sama lu di daratan, Ya baru menang lu dong baru pasti. Menang. Iya. Ya kan? Karena dia Kan dia nggak punya napas, nggak bisa gerak, karena dia nggak ada power. Yang tadi dia punya power 100.000 lebih, misalkan ya, jadi 0%. Karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mau apa? Napas aja nggak bisa. Iya. Apalagi mau ribut. Umpamanya gitu. Makhluk halus masuk ke dunia kita, Nggak bisa apa-apa. lemah selama-lamanya kayak gitu. Jadi kata bokap gue nggak perlu takut. Kalau Nah, kita apalagi masuk ke kita dunia semakin dia, berani. hancur kita. Iya. Apalagi kita semakin berani ya. Iya. Ya intinya kata bokap gue, kalau misalkan lu diganggu sama kayak gituan, jangan dikatain-katain. Iyalah jangan. Semakin berani dia. Suruh dibacain katanya. Terus ditimpuk. Kok gue merinding ya bangsat? Bentar. Udah sih itu dong. Iya. Ada lagi? Nope. Gak terlalu banyak gue. Itu Pengalaman bahas horor. itu lah. Hah? Yang lu pengen bahas. Udah lah, satu aja lah. Satunya lama nih. Iya juga. Ya udahlah. Udah. Penutupannya gimana? Jadi poin apa yang kita bahas? Poinnya gini. Kalau kita gimana ya? Aduh. Oh iya, satu lagi. Apa? Lu percaya akan hal-hal yang horor? Kalau menurut gue, kalau percaya mereka itu ada, gue percaya. Semua percaya. Nah, soal Akan adanya mereka semua percaya. Cuma lu percaya apa kagak? Sama hal-hal kayak gitu. percaya itu bakal
terjadi, cuman nggak banyak orang yang bisa ngerasain hal itu. Kalau gue 50-50 sih. Dan gue nggak pengen punya kayak gitu.